Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Bapak Ibu dan seluruh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah untuk yang kesekian kalinya, karena sampai saat ini Allah masih memberikan kepada kita segala macam nikmat. Nikmat zahiran wa batinan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat jasmani, dan semua nikmat diberikan kepada kita. Bahkan saking banyaknya Allah sendiri berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita tidak mampu untuk mensyukuri semua nikmat itu, karena saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama mengatakan wa in ta'uddu itu bukan menghitung tapi mensyukurinya. Saking banyaknya maka kita tidak mampu untuk mensyukuri semua nikmat itu. Kalau memang diartikan menghitung, berarti ya jelas manusia tidak akan mampu untuk menghitung segala macam nikmat yang Allah berikan. Hadirin, masih di suasana yang seperti ini, kita semuanya harus bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kesehatan kepada kita. Kita jaga kesehatan ini dengan memberikan kepada tubuh kita hak-haknya. Jangan sampai karena kita terlalu semangat bekerja, semangat untuk beraktivitas, kemudian kita melupakan hak-hak tubuh kita. Jadi termasuk amanah. Amanah itu adalah amanah kepada diri sendiri. Jadi ada amanah kepada Allah, ada amanah kepada sesama manusia, dan yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada diri sendiri itu adalah dengan memberikan kepada tubuh kita ini hak-haknya. Tubuh kita ini perlu istirahat, tubuh kita ini perlu vitamin, nutrisi, perlu makan. Tubuh kita ini memerlukan segala sesuatu yang dengan itu insya Allah kesehatan jasmani kita akan tetap terjaga. Kita mampu berikhtiar, hadirin. Sementara sakit, sehat itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai makhluk yang memiliki kemampuan untuk berikhtiar. Maka kita maksimalkan ikhtiar kita. Kita maksimalkan usaha kita di waktu-waktu ini dengan cara menjaga kesehatan kita, memberikan kepada tubuh kita hak-haknya. Maka insya Allah Allah tidak akan la yudhi'u amala amili minkum. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan amal perbuatan kita, tidak akan pernah menzalimi kita. Allah tidak akan pernah berbuat tidak adil kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu munazzahun an dzalik. Oleh karena itu kita berdoa semoga kita selalu diberikan iman dan Islam oleh Allah, diberikan sehat jasmani dan rohani. Kita juga doakan semoga saudara-saudara kita yang saat ini sedang diuji oleh Allah dengan sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan, la yughadiru saqaman wala alaman, di mana penyakit itu tidak akan kembali lagi kepada kita dan saudara-saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Yang jelas apapun kondisinya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu menjaga ketenangan hati. Hati yang tenang insya Allah akan menjadikan badan kita sehat, akan menjadikan ibadah kita juga tumakninah, khusyuk. Tetapi hati yang tidak tenang akan menjadikan penyakit-penyakit itu muncul. Tidak perlu terlalu takut, tidak perlu terlalu tegang.
Sekarang ini banyak flyer-flyer, banyak berita-berita yang kemudian mungkin bisa menakut-nakuti kita, tapi orang yang beriman tidak akan pernah takut dengan hal seperti itu. Dia akan menyikapi segala sesuatu dengan proporsional. La haula wala quwata illa billah. Kita takut hanya kepada Allah, karena segala macam penyakit itu datangnya dari Allah. Oleh karena itu berlindunglah kepada Allah, maka Allah pasti akan melindungi kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berikhtiar, berusaha dan berdoa kepadanya, memohon kepadanya. Maka dengan itu semuanya, dengan ketenangan hati, dengan meningkatkan ibadah kita, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, keluarga kita, dan menyelamatkan kita di masa pandemi ini. Amin ya rabbal alamin. Juga kita doakan semoga Ustadz kita, Ustadz Rifki Ja'far Thalib, sekeluarga yang saat ini juga sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kesembuhan kepada beliau sekeluarga, berikan kekuatan iman dan Islam, dan insya Allah kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Monggo, kopine. Ya. Kita akan melanjutkan ngaji kita, kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi dan disyarah oleh Syekh Abdul Razzaq. Qala al-muallif rahimahullahu taala rahmatan wasi'atan wa nafa'ana Allahu bi ulumihi fid dharain fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-bab al-wahid wa thalasin atau al-bab al-wahid wa thalathun. Bab nomor 31. Jadi kita sudah masuk ke judul yang nomor 31. Laqad intahaina min maudhi' faqihatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita telah menyelesaikan pembahasan buah yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pagi hari ini kita akan membahas fi babi ma jaa fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang sifat minuman. Syarab itu minuman. Nanti di bab 32 insyaallah di pertemuan yang datang itu adalah bab maja'a fi sifati syurbi. Jadi ada syarab, ada syurbi. Kalau nomor 31 itu syarab artinya sifat minumannya, bagaimana keadaan minuman yang diminum Nabi. Sementara insyaallah nanti di nomor 32-nya akan dibahas sifatus syurbi, bagaimana Nabi minum. Jadi Nabi itu cara minumnya bagaimana. Makanya nanti di bab 32 ini kita bisa mengikuti cara gaya minumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini belum. Jadi ini terserah, hari ini terserah jenengan mau minum bagaimana ya. Pumpung rung dibahas. Engko lek dibahas engko ya kalau bisa kita mengikuti apa yang baik dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap napa mboten? Oh ya. Yuk. Kalau ngaku sebagai umatnya Nabi, cinta sama Nabi nggih. Kudune siap. Sami'na wa ata'na kan ngoten. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi sifati syarabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang sifat minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdul Razzaq berkata, hadhihi tarjamah ma'qudatun li bayani makana yashrabu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini dituliskan oleh Imam At-Tirmidzi untuk menjelaskan seperti apa minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallati taliha, sementara bab selanjutnya fi bayani kaifiyati syurbih, menerangkan bagaimana tata cara beliau sallallahu alaihi wasallam minum. Baik. Al hadis an-nimrah arba'ah ba'da mi'atain. Hadis nomor 204. Haddatsana ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyanu an Ma'mar an Zuhri an Urwah
An Aisyata. Urwah ini adalah putranya Zubair. Makanya kita sering mendengar Urwah bin Zubair. Jenengan sampun tepang napa dereng? Dereng. Jadi Urwah ini adalah anak laki-lakinya Zubair. Anak laki-lakinya Zubair. Zubair ini anaknya Awam. Jadi bapaknya Zubair ini namanya Awam. Makanya kita kenal Zubair bin Awam. Berarti Urwah ini apanya Awam? Cucunya. Zubair bin Awam. An Aisyata. Urwah an Aisyata bin Zubair an Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Urwah bin Zubair bin Awam. Nah, Urwah ini adalah Aisyah ini ada, Sayyidatuna Aisyah ini adalah kholahnya Urwah. Saya ulangi, Aisyah, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha adalah kholahnya Urwah. Napa kholah? Kholah itu bibi dari ibu. Nggih. Bibi dari ibu. Kalau bibi dari bapak namanya amah. Namanya apa? Amah. Kalau amah itu bule tapi adiknya bapak. Adiknya bapak. Kalau kholah bule saudaranya siapa? Ibu. Karena Urwah ini anaknya Asma. Sayyidatuna Asma ini adalah saudara perempuannya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Bapaknya siapa namanya? Abu Bakar. Ngeten iki marai mumet napa mboten nggih? Mboten nggih. Jadi kalau orang Arab itu dia mempelajari ilmu ansab, Pak. Ilmu ansab itu ilmu keturunan. Jadi mereka akan hafal keturunan 10 ke atas itu hafal. Namanya Anang bin siapa sampai 10 niku hafal. Jenengan pinten hafal? Mbah Buyut pirsa namine sinten? Enggak tahu Pak Ustaz. Bapaknya Mbah Buyut tahu? Enggak tahu. Karena kalau di Arab itu makanya pakai bin, Pak. Pakai bin. Kalau di Jawa ini jarang pakai bin. Ya, jarang pakai bin. Makanya teman-teman keturunan Arab itu biasanya Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Saqaf dan sebagainya itu pakai bin sehingga tidak hilang bin-binnya itu. Namanya Pak Iman bin Mbah Yunus, terus itu Mbah sampai 10 itu hafal, Pak. Ya, makanya penting juga Bapak Ibu. Kalau kita sekarang menggalakkan reuni keluarga itu ada tulisan nasab sampai ya siapa tahu nanti jangan-jangan nanti nyambungnya ke Abu Jahal kan. Tapi tidak ada masalah. Bapak Mbah Abu Jahal ra masalah. Yang penting putune iya Abu Jahal Abu Lahab. Jadi anak-anak beliau itu ada yang bapaknya kafir, dedengkotane wong kafir ya. Tapi anaknya menjadi seorang sahabat yang mulia, Ikrimah. Itu sangat cinta dengan Al-Quran Bapak Ibu. Sangat cinta dengan Al-Quran. Sehingga ketika bangun tidur itu Ikrimah itu selalu mencari Al-Quran. Mana Al-Quran? Mana Al-Quran? Diambil Al-Quran dipeluk. Hadza kitabu Rabbi. Begitu Pak. Ya. Hadza kitabu Rabbi. Hadza dicium gitu. Hadza sewayang dengan Al-Quran. Kalau jenengan bangun tidur napa sing jenengan sayang? HP. Mateni alarm nggih. Kalau Ikrimah, sahabat Ikrimah ini luar biasa sekali. Cinta banget dengan Al-Quran. Padahal bapaknya itu ya Allah. Niku dedengkotnya orang-orang kafir itu. Taib. Jadi dari Sayyidatuna Aisyah, yaitu bibinya Urwah.
Apa kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha? Kana ahabbus syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwu al-baridu. Adapun minuman yang sangat dicintai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah al-khulwu al-baridu. Minuman yang al-khulwu al-baridu. Napa al-khulwu al-baridu? Jadi minuman yang dicintai Nabi itu adalah minuman yang di dalamnya berkumpul dua hal. Satu adalah unsur halawah. Minuman yang sangat disenangi Nabi adalah minuman yang memiliki dua unsur, satu unsur halawah dan yang kedua unsur burudah. Apa Bapak Ibu? Halawah dan burudah. Halawah dan burudah berkumpul jadi satu di dalam tempat minum Rasulullah SAW. Hulwun itu kalau bahasa kita artinya manis. Hulwun itu artinya apa? Manis. Tetapi begini, Nyensewu, ini khulwun dulu ya, kita bahas khulwun. Minuman yang sangat disenangi Nabi itu ada unsur khulwun. Apa khulwun tadi? Tapi begini Bapak Ibu, khulwun yang dimaksud itu bukan khulwun yang manis karena gula, okay? Bukan yang manis karena apa? Gula. Tidak pernah ada disebutkan dalam hadis Rasulullah minum pakai jan. Awake dhewe iki saiki gak nyunah blas, Pak. Gula iki. Jadi tidak ada disebutkan Rasulullah minum manis pakai karena memang waktu itu belum ada pabrik gula rong enek. Zaman London itu kan enek. Jadi memang disebutkan yang disebut dengan manis itu adalah ada tiga pengertian gitu. Nanti ada salah satu dari tiga. Maksudnya minuman manis yang disenangi Nabi itu bisa jadi artinya tiga. Satu, yang dimaksud manis itu adalah al-ma'ul azb. Al-ma'ul azb. Nopo? Ma'ul itu air tawar yang segar. Makanya kemarin mohon maaf, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam minum, itu beliau atau sahabat beliau menaruh air itu di sebuah tempat yang dengan tempat itu kemudian air itu menjadi apa? Segar. Lek sakniki kendi. Baik. Ini kita berbicara manis dulu. Jadi air yang tawar yang didiamkan beberapa saat, tidak dalam keadaan panas, tidak dalam keadaan anget, tapi air yang sudah dingin, anyep dalam artian sudah segar, air segar, okay? Tidak perlu saya terangkan lagi. Air segar itu ya pokoknya banyu al-azbu, air segar. Ya, air segar. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama adalah air putih yang didiamkan beberapa saat sehingga dia menjadi manis. Makanya ada iklan air mineral yang ada manis-manisnya itu. Itulah ya, baik. Nah, kemungkinan kedua, Bapak Ibu, yang dimaksud dengan khulwun itu kata Syekh Abdul Razak adalah wa yasmalu kadzalika al-ma'u alladzi wudi'a fihi ma yuhilluhu aw yazidu halawatahu mislun nabidh. Ya. Atau bisa jadi yang dimaksud minuman manis Nabi itu adalah air yang dimasuki, yang dicelupi dengan buah. Bisa jadi buah itu kurma dimasukkan ke dalam air, atau anggur dimasukkan ke dalam air, atau kalau sekarang mungkin kita kenal dengan yang disebut dengan infus water. Biasanya air dimasukin apa nih kok? Melon ya? Apa? Oh kegedean lek melon. Lemon. Atau irisan-irisan semangka kemudian dimasukkan ke dalam gelas malam hari kemudian pagi hari diminum, kan rasanya kan
mirip-mirip buah yang dimasukkan itu. Kurma dimasukkan ke dalam air itu diminum, rasa kurma nanti Pak. Kemudian kalau jeruk berarti air itu menjadi rasa apa? Jeruk. Kemungkinan kedua adalah Rasulullah memasukkan buah ke dalam air itu sehingga air itu menjadi manis. Yang ketiga, kemungkinan air manis itu adalah wa yashmalu aidan al-ma'u alladhi hurrika biqalilin minal asal. Bisa jadi yang dimaksud dengan air manis yang diminum Nabi itu adalah air yang kemudian digoyang-goyang dicampuri dengan madu. Jadi air dicampuri madu terus diudek ngoten. Hurrika itu diudek. Madu dimasukkan ke dalam air kemudian diudek. Dino apa namanya niku? Diaduk, kemudian rasanya otomatis air itu menjadi manis. Fa asbaha ta'muhu hulwan bihalawatil asal. Maka air itu otomatis menjadi manis seperti rasa madu. Maka tiga kemungkinan itu disebut dengan hulwun Pak, manis. Apakah itu air tawar segar? Apakah itu air yang dicampur dimasuki buah? Apakah itu air yang dicampur dengan apa? Tidak ada kata gula sama sekali. Padahal ini gula kabeh Pak. Kira-kira lek senek gula ngono ki campuri gula ya Pak. Tapi memang gula yang kita konsumsi hari ini itu nggih ngoten niku. Nggih ngoten niku, mudharate kathah Pak. Makanya sekarang banyak yang merekomendasi lek minum kopi tanpa panitia iki mung dikai gula ora? Jangan malu-malu nggih. Jenengan yang punya penyakit diabetes, pesen request sama panitia, tolong kopi pahit. Ngoten. Kayak ning warung lho, Pak. Insyaallah panitia siap sedia. Jadi sekarang makanya betul, dokter-dokter itu menyarankan, boleh Pak Ustadz minum kopi, tapi kalau bisa kopi pahit. Tapi kalau minum kopi pahit, mboten kolu, Pak. Jadi pagi itu ya kopi. Jadi kami itu kebiasaan 2 kali kopi itu. Pagi. Iki kegedean saja nih, tapi ora apa-apa ya. Enak iki. 1 gelas kecil itu sak monten iku, terus sore kopi lagi. Cuman untuk menyingkirkan gula itu masih agak berat. Wis kadung kuli Mas Pak. Makanya saya mohon doa panjenengan supaya saya bisa minum kopi tanpa gula nggih. Karena ini juga tidak sehat. Ya, jadi memang betul Pak, Rasulullah juga tidak ada di sini minum pakai gula, tidak ada. Jadi manisnya minuman Nabi itu karena ya, yang pertama air tawar tadi, yang kedua karena dimasuki buah, dan yang kedua karena dicampur dengan madu. Masya Allah nih. Makanya bisa jadi mungkin ke depan kita minum kopi ini dicampur tapi bangkrut bareng ngono panitia nih Pak. Musa iki madu sak botol piro regane. Tapi ya gen sehat. Ya minimal nek ustaz tok lah dicampur madu ya. Nek jamaah ya gula ya. Baik. Bisa dipahami nggih? Jadi itu yang disebut dengan khulwun. Manis. Kemudian yang kedua wal barid. Barid itu artinya dingin, Pak. Tapi dinginnya minuman Rasulullah ini bukan dingin kulkas. Karena zaman Nabi belum ada. Gini mau disimpan di jarop, disimpan di kendi atau di tempat dari besi, didiamkan maka lama kelamaan akan menjadi dingin. Jadi dinginnya itu dingin seger, Pak. Bukan dingin seperti es itu tidak, ya. Jadi zaman Nabi tidak ada kulkas. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang apa yang diminum oleh Rasulullah SAW ini adalah minuman yang sehat. Maka kalau kita mengikuti apa yang diminum Nabi, ini insya Allah sehat awake dhewe. Minum minuman yang seperti ini. Air yang tawar, tidak terlalu melocot, juga tidak terlalu dingin, air seger. Makanya seorang ulama itu, saya lupa namanya, Syekh Abu Hasan Asyadzili, seorang pendiri Thariqat Asyadziliyah. Itu beliau ketika setelah minum air ngeten iki, air tawar
seger ngeten iki mengatakan syakartullah. Saya bersyukur kepada Allah setelah minum air seperti ini langsung dari hatiku yang paling dalam. Artinya apa? Mensyukuri nikmat Allah karena telah merasakan air yang luar biasa lezatnya seperti itu. Jadi mensyukuri Allah setelah minum air tawar yang segar. Masya Allah. Karena memang itu nikmat banget Bapak Ibu. Nikmatnya luar biasa gitu. Baik, sampai hadis ini kita menjadi faham bahwa Rasulullah SAW yang diminum adalah air yang manis dan dingin. Apa arti manis dan dingin? Manis itu artinya bisa tiga. Satu, apakah air tawar yang didiamkan, tidak panas, tidak terlalu dingin, air tawar, air putih. Yang kedua, bisa jadi air yang dimasukkan buah sehingga air itu menjadi manis karena rasa buah. Dan yang ketiga adalah air yang dimasuki atau dicampur dengan apa? Madu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mencontoh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita lanjut hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 205. Haddatsana Ahmad bin Mani'in. Qala haddatsana Ismail bin Ibrahim. Qala haddatsana Ali bin Zaidin an Umar huwa bin Abi Harmalah. Jadi dari Umar ini anaknya Abu Harmalah. An Ibni Abbasin, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan, jadi hadis ini yang meriwayatkan adalah Ibnu Abbas. Jenengan sampun tepang Ibnu Abbas? Kok dereng kabeh, Pak? Sing jenengan tepangi sinten iki? Ibnu Abbas ini sahabat yang terkenal, yang mulia. Bahkan banyak sahabat itu yang napa nggih Bapak Ibu? Sampai mengatakan begini. Menungso niku bingung ambek Ibnu Abbas niku, Pak. Kenapa bingung? Karena Ibnu Abbas ini disebut sebagai lautan ilmu. Semua bidang keilmuan itu dikuasai oleh Ibnu Abbas. Yo tafsir, yo hadis, yo fikih, semua ilmu dikuasai oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi Ibnu Abbas ini orang yang super cerdas, super pinter, sehingga beliau jenius, dikatakan turjumanil Quran. Beliau itu adalah Quran berjalan. Habrul ummah, muhaddis, seorang ahli hadis, seorang habrul ummah, pokoknya ulama besar Ibnu Abbas niku. Dan Ibnu Abbas ini ngeten. Ibnu Abbas ini kan lahirnya di tahun ketika Rasulullah itu di boikot itu loh Pak, Bu. Waktu itu Rasulullah dan para sahabat pernah diboikot selama 3 tahun. Namanya Amus Sya'bi. Waktu itu Ibnu Abbas lahir, dan spesialnya, nah ini luar biasa ini Pak, sunnah Rasul ini. Yang pertama kali masuk ke dalam mulutnya Ibnu Abbas ini, Abdullah namanya, Abdullah bin Abbas. Nama kunyahnya Ibnu Abbas. Namanya siapa tadi? Abdullah. Abbas niku sinten? Berarti Ibnu Abbas niki napane Nabi? Bapaknya. Iya, Ibnu Abbas itu apanya Nabi Bapak Ibu? Abbas itu, Abbas ini. Abbas ini pamannya, berarti Ibnu Abbas apanya Nabi? Oh iya wes lah. Baik, perhatikan. Pokoknya bahas ngene iki nggih, baik. Yang luar biasanya yang terjadi pada Ibnu Abbas ini, yang pertama kali masuk ke dalam mulutnya Ibnu Abbas ini apa? Air ludahnya Nabi. Namanya rikun Nabi, ditahnik sama Nabi. Pak, jenengan kalau punya anak, punya cucu, jenengan tahnik nomor betul. Padahal sunnah Nabi itu adalah mentahnik bayi yang baru, yang biasanya di kita ini yudbahu anhu yaumasabi wa yukhlaqu ra'suhu wa yusamma diakekoi. Padahal bayi niku sebenarnya setelah lahir itu, ya kata Syekh Utsaimin bisa diadzani. Yang dicontohkan Nabi itu adalah ditahnik. Napa ditahnik niku? Tahniknya ngeten, Pak. Jenengan mengunyah kurma atau sesuatu yang manis, dikunyah. Kemudian jempol niki jenengan masukkan ke dalam mulut.
Pokoknya mambu itu. Nggih. Setelah itu bismillahirrahmanirrahim, bayine kon mangap. Kemudian dioleskan di rongga-rongga mulut atas itu sret bekas dari air ludah tadi. Dan itulah yang dilakukan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Abbas setelah lahir. Jadi yang pertama kali masuk ke dalam mulut Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma adalah air ludahnya Nabi niku. Oh jadi padane karo idune sallallahu alaihi wasallam. Baik, mohon maaf, saya mau berbicara air ludahnya Nabi sebentar Bapak Ibu. Sirrun minal asrar. Di dalam air ludahnya Nabi itu banyak rahasia. Niku syifaun, obat tiryakon. Tiryakon niku penawar racun. Bayangkan, satu ketika ada sahabat Sayyiduna Qatadah radhiyallahu anhu. Qatadah niki perang tangane putol, Pak. Putol niku napa? Tugel tangane. Tok. Mek karek kandil mek karek kulite tok, dagingnya titik ngoten. Tulangnya putus. Napa? Patah, dibacok dengan pedang. Akhirnya beliau Sayyidina Qatadah radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasul, tangan kula putul Rasul. Tangan kula putul. Kemudian Rasulullah SAW langsung dengan izin Allah tentunya. Ini bukan kekuatan Nabi tapi mukjizat dari Allah. Ini namanya tabarruk. Rasulullah SAW kemudian mengoleskan, menyambung tangan putusnya Qatadah dengan air ludah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu pakai operasi, tidak perlu pakai dijahit ataupun apa, pakai anastendak, langsung disambung dengan air ludahnya Rasulullah SAW dengan izin Allah, nyambung Pak, utuh lagi air ludahnya Nabi. Masya Allah, ada lagi sahabat diriwayatkan juga Qatadah juga datang kepada Nabi. Nabi, mata saya ini, jadi dikatakan matanya itu Pak, yang zilu ilal khat, cacat lah. Akhirnya datang, ya Rasul, niki mripat kula ngeten niki pripun? Apa kata Rasulullah? Isbir, sabar ya, insyaallah kuwi surga sampean. Tapi niki kula lek ngeten niki angel golek bojo Rasul. Mangke tiang-tiang niku karena memang fisik itu juga menjadi pertimbangan perempuan ngoten lho. Ya wis lekno. Akhirnya oleh Rasulullah SAW pakai air ludah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Set, langsung melek Pak. Melek Pak. Ya Allah. Bahkan mohon maaf ini diceritakan oleh Dr. Yusri Jabir. Beliau adalah dokter spesialis saraf, ya, alumni dari Al Azhar yang sekarang juga menekuni bidang sirah nabawiyah. Teman-teman itu ngaji bersanatnya itu kepada beliau, Dr. Syekh Yusri Jabir itu. Beliau menceritakan di dalam sebuah muhadharahnya ketika beliau menerangkan ini, bab ini. Ada dulu seorang ulama yang, maaf, sebelum jadi wali Pak, itu ya Allah, dedelera umum. Napa dedel nih? Pokoknya ngaji ini mek turu ya Pak ya. Ya melek tapi mek plongo. Iki omong apa? Terus pokoknya angel Pak, ilmu niku sulit untuk masuk. Qadarullah Pak. Satu ketika dia bermimpi nih, ru'ya itu ngipi Pak. Bermimpi, di dalam mimpinya dia melihat Rasulullah minum. Sallallahu Alaihi Wasallam minum. Kemudian air minumnya ini tidak sampai habis, ditaruh. Kemudian bekas minumnya Nabi diminum oleh si dedel tadi. Otomatis ludahnya Nabi bercampur dengan mulut dia. Sallallahu Alaihi Wasallam diminum. Setelah bangun tidur Pak, langsung datang ke majelis ilmu, luweh pinter timbang gurune Pak. Ini ngipi, belum di dunia, belum lagi para sahabat yang langsung minum setelah Rasulullah, rebutan Pak. Tabaruk itu namanya. Ya. Nah, itu ngipi saja, bangun-bangun langsung pinter ndadak. Pinter ndadak. Sing akeh kan wong ki entangi goblok ndadak, Pak. Niki pinter ndadak niki. Masya Allah. Padahal hanya mimpi minum di bekas minumnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
La haula wala quwata illa billah. Jadi berbicara tentang air ludah, ya Allah. Berbicara air ludah Nabi, ya Allah ya Rabbi. Rasulullah pernah lewat Pak, lewat di satu sumur yang kata manusia, Nabi ini air sumur ini pahit. Airnya apa? Bismillah. Mohon maaf Pak. Teng Nabi nyen sewu diludahi Pak. Setelah diludahi Nabi, air sumur ini dengan izin Allah langsung seger Pak. Tapi coba praktek nih bareng ini. Enak sumur dihitung, enak koncone kopiku pahit kene. Tambah pahit. Tambah pahit Pak. Ini hanya berlaku pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringetnya Sallallahu Alaihi Wasallam adalah obat, ambune wangi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya apa yang ada pada Nabi itu semuanya barokah. Semuanya apa? Barokah. Makanya bejo banget orang-orang yang hidup sejaman dengan Nabi itu. Wudu itu loh Bapak Ibu. Wudu itu air wudunya ditadai oleh Rasulullah SAW. Oleh para sahabat. Ditadai Pak. Ada yang kena penyakit ayan dioseri air wudunya Nabi. Mari dengan izin Allah. Ada orang yang belen dioseri dengan air bekas wudunya Nabi. Dengan izin Allah sembuh. Saiki ya enek ponari kayak. Tapi saiki ora. Saiki gedhe nikah saiki ratek mandi banyune. Itu malah lebih dahsyat. Watu tilak nenggone peceren-peceren itu. Astagfirullahaladzim. Baik, semakin kesini ini bukannya semakin realistis dan ilmiah, tapi malah semakin banyak khurafatnya, Pak. Semakin banyak apa? Khurafatnya. Baik. Ini baru berbicara tentang air ludahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jam piro? 11:30. Baik. Baik, kita lanjutkan. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kok ngendi kene, Mang? Gara-gara air ludah terus lali to kok ngendi kene, Mang? Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau adalah turjumanil Quran. Didoakan oleh Rasulullah, ya Allah, pahamkan dia dengan Al-Quran. Makanya tafsir ulama-ulama mufassir itu semuanya merujuk kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu termasuk satu-satunya sahabat yang punya tafsir. Maksudnya tafsir yang syamil, sempurna Pak. Tafsir Ibnu Abbas itu menjadi rujukan para ulama tafsir. Ibnu Katsir, At-Tabari, kemudian Al-Qurtubi, Al-Alusi, hampir semuanya merujuk kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik. Apa kata Ibnu Abbas? Qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Al-Walid ala Maimunah. Apa kata Ibnu Abbas? Aku bersama Nabi bersama Khalid bin Walid masuk ke rumah Sayyidah Maimunah. Sinten Sayyidah Maimunah niku? Istrinya Nabi. Asline namanya Sayyidah Maimunah itu bukan Sayyidah Maimunah Bapak Ibu. Jadi disebut Sayyidah Maimunah itu karena memang dinamakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Maimunah, Zainab itu adalah nama yang memberi nama siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Nah, masuklah Ibnu Abbas, Khalid bin Walid dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke rumahnya Sayyidatuna siapa? Maimunah. Namanya aslinya Burroh. Jadi Sayyidah Maimunah ini nama aslinya Burroh. Setelah menikah dengan Nabi, oleh Nabi dipanggil Maimunah. Apa? Aslinya namanya Burroh. Namanya apa? Burroh. Ya. Menikah dengan Rasulullah di tahun 7 Hijriah. Nah, siapa tadi yang masuk? Berapa orang? 3. Siapa tadi yang pertama? Ibnu Abbas, Rasulullah SAW dan Khalid bin Walid. Jenengan tepang kali Khalid bin Walid. Khalid niku putrane sinten?
Walid putrane sinten? Walid itu putranya Al-Mughirah. Jadi Khalid bin Walid ini Pak, masuk Islamnya itu rodok keri-keri. Liyane bodoh Islam, Khalid niki keri-keri Pak. Tapi masih yang mlebu Islamnya keri-keri, jasanya besar. Khalid ini, Sayyidina Khalid ini panglima perang kebanggaan Nabi Pak. Lek perang ki nang ngarep dhewe ya ora tau gawe klambi, ndak pernah pakai direk, ndak pernah pakai baju besi Pak. Harapannya apa? Harapannya supaya segera mati syahid. Hebat. Jadi perang niku gendang mati sah. Ternyata qadarullah beratus-ratus kali ikut perang ora mati-mati Pak. Jadi memang ternyata yang namanya ajal itu memang sudah ditulis oleh Allah. Wedya wong rawani metu kok omah kalau sudah ajal ya mati Pak. Kendelo kewendel pokoknya. Wayah yang pasar, wayah nyambut gawe di musim pandemi. Yo kayak sing ora mati Pak. Tiang nyen sewu nggih. Maaf ini. Tiang-tiang orang-orang gila itu Pak. Koyoke arang-arang wong edan mati kena Covid ngono arang-arang. Memang ajale urung kena ngoten lho. Sing wedi ngono malah ujuk-ujuk. Wacing. Mlebu rumah sakit diisolasi langsung ngedrop. Innalillahi. Ya memang ajale sak monten. Pernah satu ketika di Mesir itu Pak, ada mengirim dokter. 2 dokter dikirim untuk kemanusiaan. Wah. Dokter yang satu siap, kalau memang sudah ajal saya akan mati di mana saja. Saya siap diutus ke Palestina, ke jalur Gaza. Di sana sedang genteng Pak, siap. Sing siji, ngapunten, kula wedi mati. Utang kula sik kathah. Akhirnya yang satu dokter ini tidak berangkat karena takut mati. Dia tetap di Mesir, tetap di rumah. Yang satu berangkat ke Gaza, roket dar menolong korban-korban itu. Qadarullah si dokter yang ke sana yang ke Gaza itu pulang dengan selamat. Sing neng omah mati Pak. Keceblokan nyon sewu kipas angin. Jadi pas tidur enek lindu kipas angin nyeblok meninggal dunia. Lu ngoten. Jadi awake dhewe kok wedi karo wedi ra wedi apa enggak? Matilah dengan terhormat. Aish kariman aumut syahidan. Hiduplah yang mulia atau matilah dengan Insya Allah kalau kita tetap menerapkan protokol kesehatan, dengar adzan, datang ke masjid, tidak masalah. Kalau memang saya sudah menerapkan protokol kesehatan, sudah pakai masker, sudah menjaga jarak dengan orang, kemudian tetap saja meninggal karena, mohon maaf, qadarullah, kena Covid, ya itu memang sudah takdirnya kok. Dan orang yang meninggal karena Covid itu bukan mati yang hina, enggak. Dengan prokes, orang nek sing layat, orang nek sing takziah, yualah mesakne yo uripe akhirnya kok koyok ngono. Enggak, itu bukan mati yang hina. Bahkan kemarin kita sampaikan orang yang meninggal karena wabah itu masuk kategori syahid. Kalau antum menerapkan protokol kesehatan, wis ikhtiar sudah berangkat kerja, kok kemudian ketularan yang tempat kerja itu padahal jenengan sudah menerapkan protokol kesehatan, bangga ketularan. Berarti Allah memang mentakdirkan kita untuk mati terhormat, Pak. Mati karena kecuali lek jenengan wis lah mati yo mati. Nyanti-nyanti orang maskeran, orang ini pokoknya kena yo kena. Ini namanya mati konyol. Jadi kudu diikhtiari Bapak Ibu. Mohon maaf perlu diikhtiari. Nah, tekong dikit emang. Khalid. Khalid ini mengatakan, saya ini ikut ratusan perang. Nek ngarep dhewe ya ora tau gawe klambi besi. Ya Allah, qadarullah ini ndak mati-mati, Pak. Sampai akhirnya beliau itu tua sakit sebelum wafatnya. Dijenguk, dibesuk oleh para sahabat, ngendangi Khalid bin Walid. Piye Pak Khalid? Beliau mengatakan sambil nangis Pak. Di akhir hayat beliau, ketika beliau sakit tua itu, beliau mengatakan, laqad khudtu mi'ata ma'rakah. Saya telah masuk, saya telah bergabung, saya telah jelegur di ratusan pertempuran. Wama usibtu, saya tidak pernah kena walaupun itu hanya sabetan, gak tahu kena.
Wa anadza amutu ala firasyika ba'irin. Sekarang kau lihat aku dalam kondisi tua renta, lemah, tidak berdaya, mati di atas kasurku seperti unta tua yang menunggu ajalnya. Sedih, Pak. Jadi perang tidak mati niku malah nah jenengan kan malah bahagia. Opene lek rasdo perang. Ya Allah, ya Rabbi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita terangkan ini, masalah tentang keutamaan berlomba-lomba dalam urusan akhirat ini. Ini luar biasa, Pak. Akhirnya Khalid bin Walid ini meninggal di atas kasur, bukan mati syahid, dan ini menjadi kesedihan luar biasa. Kenapa? Karena mati di atas kasur itu minimal seperti tertusuk 70 sampai 100 kali tusukan pedang. Mati di atas kasur itu penak-penake koyok dibacok 70 sampai 100 kali bacokan pedang. Tapi mati di medan perang sebagai syahid itu adalah seperti hanya kakorsin namel, hanya seperti digigit semut. Insya Allah. Tapi ini hanya berlaku untuk syahid dunia akhirat. Karena syahid itu kan ada 3, nggih. Pernah dulu saya sampaikan itu, Pak. Satu, ada yang disebut dengan syahidud dunia. Syahid dunia. Ada namanya syahid akhirat. Ada syahid dunia akhirat. Di sini yang paling berkesempatan untuk syahid di medan perang ya Pak tentara. Ya lek perang, tapi kan kayaknya enggak ada perang ya Pak. Aman ya Pak ya? Aman, Masya Allah. Polisi, tentara ngamanno demo, kena watu meninggal. Koyok dicokot semut. Tentara sedang berjuang di Papua melawan gerakan separatis, teroris, bedil-bedilan, duduk-duduk, kena des karena membela negara. Ini termasuk juga mati syahid. Lillahi ta'ala. Mati. Itu tentara yang berjuang membela kedaulatan NKRI itu, yang gugur di Papua lawan separatis itu Pak. Matinya kena tembak, itu insya Allah hanya seperti digigit semut mak cetit. Penak Pak matinya. Awake dhewe sing nang dhuwur kasur. Ya Allah. Rasulullah mengatakan, ya Allah, wa inna lil mauti lasyakarat. Ternyata wong mati kuwi dadak makanya disebut dengan sakaratul. Napa sih sakarat niku, Pak? Sakarat niku napa? Sakarat niku mendem. Jenengan pernah mendem napa mboten? Mendem itu kondisi wong ki saking merasakan keadaan yang mungkin saking sakitnya akhirnya kondisi seperti orang yang kiamat itu loh. Di dalam surat Al-Hajj ayat 2 itu kan dikatakan wataron nasa sukara wa mahum bisukara. Di hari kiamat nanti engkau akan melihat manusia bodoh mendem padahal mereka tidak. Kenapa? Karena terjadi goncangan dahsyat di hari kiamat. Niki pun awedes dilatih oleh Allah. Sering melayu kabeh. Melayu kabeh. Kiamat luwih dahsyat timbang itu Bapak Ibu. Baik. Khalid bin Walid akhirnya meninggal. Ini orang yang terakhir masuk Islamnya tapi jasanya luar biasa. Ojo sampai Islamnya wis suwi tapi tidak pernah punya jasa untuk niki ingkang rawuh niki kat lahir nggih Islam nggih. Kan nang jero teng nggih. Napa? Jasa apa yang sudah Anda berikan untuk Islam? Nggih, Pak Ustaz, jemuah niku 2000. Ben jemuah 2000 Pak Ustaz. Hidup sekali itu berjasalah, bergunalah untuk orang lain, terutama untuk memajukan agama Islam. Urip pisan niki lek awake dhewe tidak menorehkan nama kita untuk perjuangan Islam, rugi kehidupan kita ini. Apa yang bisa kita persembahkan untuk agama Islam? Apa yang bisa kita persembahkan untuk kaum muslimin? Ayo pompong seurip. Yang kaya dengan kekayaannya kita bisa sumbangsih kita untuk agama Islam, untuk kaum muslimin. Yang punya ilmu, sumbangkan ilmumu untuk kaum muslimin, untuk kejayaan Islam. Yang punya tenaga, sumbangkan tenagamu untuk Islam dan kaum muslimin. Ngoten Pak, aja mek urip mek ngurusi anak bojo, anak bojo, anak bojo. Kok nganti Pak, kok ngomah nganti Pak nyang masjid, ngomah masjid, ngomah masjid.
Makanya dikatakan khairun nas anfa'uhum. Manusia terbaik itu yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Orang lain ki yo selain keluarga. Lek pangke anak istri berarti kan wonge dhewe to, Pak. Kepada orang lain. Masya Allah. Makanya ada gerakan warung berkah. Masya Allah. Memberi makan kepada kaum duafa benesuk. Jenengan nggih nate? Maksudnya tahu yang warung berkah. Lek moro berarti jenengan duafa ngoten maksudnya. Yang datang yang duafa. Kita dukung itu, Pak. Kita dukung karena Masya Allah memberikan kemanfaatan. Ngingoni sarapan orang yang belum sarapan itu. Masya Allah. Ya lek pomorong iso bantu ya aja mah itu. Wow, mek jangan ngonoan ya aja mah itu orang iso bantu. Pomorong iso bantu ya dongakne ya Allah, muga-muga sing duwe warung berkah kuwi dawa umure. Panjang usianya, sehat, barokah dan sebagainya. Muga-muga krungu sing duwe warung berkah iki. Baik. Pun, apa kata Khalid bin Walid? 6 kurang 10. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid bin Walid. Ke rumah siapa Bapak Ibu tadi? Halo, ke rumah Maimunah. Faja'at nabi'ina min laban. Maka kemudian Maimunah, Sayyidah Maimunah menyodori atau menghidangi susu. Laban itu artinya apa? Susu. Fasyariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah dihidangkan, disodorkan susu tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera meminum karena memang adab bertamu itu, nggih. Adab bertamu itu adalah ketika kita disuguhi apa-apa segera ketika sudah disuguhkan itu segera saja maaf ini tadi kelamaan ya, mohon maaf ya. Bismillah. Wah ya berarti kayaknya memang terus langsung diminum. segera disantap. Setelah disodorkan susu, maka Rasulullah SAW segera meminum susu itu. Wa ana ala yaminihi. Coba kita fokus jenak. Rasulullah SAW waktu itu berada di tengah, duduk di tengah Rasulullah SAW. Kemudian di samping sebelah kanannya ada Ana. Siapa Ana? Ibnu Abbas, karena yang meriwayatkan hadis ini adalah wa ana, dan saya kata Ibnu Abbas ala yaminihi, di samping kanannya Rasulullah SAW. Wa Khalid ala shimalihi, sementara dulurku Pak Khalid tadi di mana? Baik, Rasulullah berada di mana Bapak Ibu? Di tengah. Ini termasuk adab duduk. Jenengan datang dengan orang tua, punya 2 anak, datang tempatkan orang tua kita di tengah. Di mana? Wong tuane malah, Pak kono Pak, poncotan lho Pak. Jan randut duga niku saestu Pak. Anak-anak orang tua di tengah, monggo Pak di tengah. Ini termasuk penataan duduk yang bagus. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana menempatkan tempat duduk yang lebih sepuh, yang panjenengan hormati, taruh di tengah. Monggo Pak, di tengah, diapit. Di sebelah kanannya Abdullah bin Abbas, di sebelah kirinya Khalid bin. Apa yang terjadi setelah itu? Ini adab duduk, menempatkan orang yang kita hormati di tengah. Faqala li, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, berkata kepadaku, kepada siapa? Abdullah bin Abbas. Asyarbatu laka. Nya Abdullah. Asyarbatu laka. Iki minuman untukmu Abdullah. Fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Nya. Jadi Rasulullah setelah minum susu, tapi ini kopi ya. Susu diminum. Tidak sampai habis. Bekasnya Nabi diberikan kepada siapa? Katuan Pak Toha. Diberikan kepada Ibnu Abbas. Nya, asyarbatu laka. Nya Ibnu Abbas. Tapi fa in syi'ta, kalau kamu pengen, bagiamu iki ngehno Khalid. Artinya apa? Kamu ndak harus minum duluan, tapi dhisikno
Tapi kemana? Mengoknya kemana? Ke kanan apa kiri Rasulullah? Ya. Tapi lah awakmu pengen kalau kamu lilo dhisikno Khalid. Tapi nengoknya ke Ibnu Abbas, bukan ke Bayangkan nyolit Khalid. Padahal Ibnu Abbas ini lebih muda daripada Khalid. Ibnu Abbas ini lebih muda daripada lek jenengan kan mesti monggo Pak. Tapi yo ora ngarah wong tilak jenengan kok dingehne. Tapi ini Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mendahulukan Ibnu Abbas daripada Khalid. Kenapa? Padahal Ibnu Abbas lebih muda umurnya daripada. Kenapa? Ada yang tahu? Karena posisinya Ibnu Abbas di sebelah kanan beliau. Dadi awake dhewe arep paring-paring niku dhisikno sing tangan Pak. Nah, niku. Betul. Makanya ini Pak Alam ya duduk dengan Pak Dori dan Pak Bani. Yang kanan siapa ini? Ah. Jadi pomo podo-podo nyun sewu, podo-podo nek cecak nelek neng kono Pak. Sing diresiki dhisik sing pundi Pak? Sing kanan. Pomo podo-podo njaluk tulunge, tulung. Sing ditulung riyen pundi Pak? Mendahulukan yang di sebelah kanan. Meskipun umurnya lebih sing sebelah kanan. Jadi kata Rasulullah SAW, nyo minuman. Tapi lek sampean lilo, ya lek sampean lilo ngehno Khalid. Tapi tanpa melihat Khalid. Kan bisa saja Nabi SAW nyolet Khalid minuman kan bisa gitu. Tapi tidak, Rasulullah mengatakan, nyo lek awakmu lilo dhisikno Bagaimana kalau jenengan jadi Ibnu Abbasnya? Nggih. Monggo Pak Khalid, monggo. Apa jawaban Khalid? Apa jawaban Ibnu Abbas radhiyallahu anhu? Fakultu, maka Ibnu Abbas menjawab, saya berkata, kata Ibnu Abbas, ma kuntu liuthira ala su'rika ahadan. Lek cara wong India, nehi. Oh ndak bisa. Kata Ibnu Abbas, mboten saged. Nya lek lilong kok ngehno Ibnu Khalid, mboten. Makung tuli uthiro ala su'rik, saya tidak rela memberikan bekas minummu untuk diminum oleh orang lain sebelum aku yang minum. Jadi rada egois Pak. Loh, kok egois Pak Ustadz? Enggak. Kula mboten lilo pokoknya. Pokoknya bekas minum jenengan harus saya dulu yang minum Rasulullah. Saya tidak rela kalau diminum oleh padahal Khalid lebih batin Khalid. Oh, ra duwe dugu arek cilik iki ngono Pak. Saya tidak rela, pokoknya harus saya dulu yang minum. Kenapa? Karena itu adalah bekas jenengan Rasulullah. Baru nanti setelah bekas saya Khalid. Lek urusan ngeten iki kula riyen. Makung tuli uthiro ala su'rik. Saya tidak rela kalau Khalid meminum duluan bekas air minum panjenengan sallallahu alaihi wasallam. Inilah kemudian Bapak Ibu, kenapa? Apa rahasianya Ibnu Abbas tidak rela mendahulukan Khalid? Apa rahasianya Bapak Ibu? Masya Allah, gini ku mau, air ludah nih ku mau lah. Air ludahnya Nabi ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Nah, baik, kita sejenak ya, kita tutup ya nanti di hadis ini insya Allah, karena ini hadis yang terakhir di pembahasan ini. Jadi kenapa kemudian Ibnu Abbas tidak rela Khalid minum dulu? Karena dia tidak merelakan ludahnya Nabi yang ada di gelas itu didisi oleh Khalid. Dan ini adalah berlaku untuk al-qurbu. Kata Ibnu Abbas, iki urusan barokah iki, urusan akhirat iki, urusan ibadah iki, ndak boleh didahului oleh orang. Masih aku luwih tua, masih kok panglima perang, saya harus tetap duluan. Inilah kemudian terjadi kaidah al-itharu fil kurbi atau al-itharu bil kurbi makruh. Mendahulukan orang lain dalam urusan ibadah itu tidak dianjurkan. Dhisikno wong dalam urusan akhirat, dalam urusan ibadah itu bahkan dikatakan makruh dalam kitab Asbah wan Nadhair itu. Ada kitab namanya Al-Asbah wan Nadhair yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullah taala.
beliau menuliskan al-itharu bil kurbi atau fil kurbi makruh. Mendahulukan orang dalam urusan ibadah itu hukumnya makruh, Pak. Jadi nyen sewu nggih, lek ngedum kopi ngeten iki asline kan nggih masuk ke dalam ibadah ya, Pak. Jenengan lek ngedum kopi ngene iki jenengan dhisikne tiyang napa jenengan piyambak? Dhisikne tiyang. Oh, sesukne aja ngono ya, Pak ya. Mboten Pak Ustadz niki kan bukan urusan ibadah, niki urusan dum-dum kopi. Baik, maksudnya begini. Yang dimaksud dengan ibadah itu contoh shaf salat. Jenengan datang berdua atau bertiga lah. Di pojok sebelah kiri atau kanan masih tersisa satu lowongan. Jenengan datang dengan maaf kepala dinas, jenengan pegawai di kantor, kepala dinas, satunya lagi bupati. Jenengan ya staf ngesor dhewe lah. Golongan 1A. 1A ki lulusan apa, Pak? Yes kuwi lah. Sementara 3 orang itu yang kedua kepala dinas jenengan, yang sewaktu-waktu bisa mutasi, bisa rono-rono ini, satu lagi bupati atau sekda lah minimal. Datang bertiga, isik siji. Apa yang jenengan lakukan? Monggo Pak Bupati, monggo. Iki makruh hukumnya, Pak. Makruh. Oh, kepala dinas monggo niku tasik niku lowong niku. Lah terus sampean kula tak teng wingking mawon. Gen penak lek mlayu mangke gen cepet. Makruh loh ini hukumnya. Ra peduli apakah itu bupati, presiden, kalau untuk urusan niku langsung diisi, Pak, dioperlap langsung. Sepurane Pak, kula dhisik. Bene bareng ngono terserah dimutasi ra mau. Iki hormat blas karo aku. Biasanya ini kalau di dunia militer, Pak, karo komandan kan siap. Sampean, aku ngisi sop pertama. Dalam hal ini, maaf Pak Komandan, untuk ini saya tidak siap. Langsung bareng push up yang 200, Pak. Maaf Pak, maka Pak Komandan harus ngaji al-ithar. Didalili Pak, al-itharu bil qurbi mat. Insyaallah lek komandan itu tukang ngaji yo. Yo kingko balapan melayu Pak, disi-disian. Sing penting aja gelut gara-gara sop. Tapi insyaallah di Al-Furqan ini tidak ada seperti itu, nggih. Apa neh luhur niku insyaallah. Masih tahiyat akhir yo panggah sop pertama. Muga-muga nang masjid liyane ya ora ngono. Ya Allah. Baik. Jadi al-itharu fil qurbi ghairu matlub. Mendahulukan orang dalam urusan ibadah itu tidak dianjurkan. Tapi lek urusan dunia, terakhir saya tutup. Tetapi dalam urusan dunia kita harus mendahulukan orang. Lek me urusan duit bondo ki monggo. Aku dhisik kopine yo, monggo. Aku dhisik yo snack apa konsumsi ini monggo, masih jenengan boten keduman, boten kebagian, jenengan sudah dapat pahala. Mendahulukan orang untuk mendapatkan jatah sara. Ojo rayaan disik-disikan. Iki sing teko wong 200, jatah mek 150. Aku kudu disik-disikan kok. Oh, al-itharu. Disik-disikan niku urusan akhirat, urusan surga, tapi lek urusan sarapan keri mawon. Sapa ngerti malah keri lah kebagian ditekakne lodone. Alhamdulillah untung aku keri. Nggih Pak nggih. Jadi ini yang Masya Allah. Ibnu Abbas ini sampai tidak rela. Saya tidak rela kalau bekasnya Nabi didisi oleh Khalid bin Walid. Aku disik, tidak peduli masih ada sepuh. Kulo sing penting disik, pompong ditawari riyen. Dan yang terakhir, ini sebenarnya yang paling terakhir ini doa Bapak Ibu. Tapi waktunya sudah jam 6 lebih. Saya tidak akan mendolimi panjenengan karena mungkin setelah ini ada yang beraktivitas dan sebagainya. Monggo silahkan. Dan hadis ini ya nanti kita terangkan lagi sedikit tentang masalah ithar, tentang mendahulukan masalah urusan akhirat ini. Ithar namanya, ithar bil qurbi. Mendahulukan urusan dunia itu tidak dianjurkan, tetapi kalau mendahulukan urusan akhirat itu ghairu mendahulukan orang itu ghairu matlub ya, tidak. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, semoga dengan belajar Sama'il ini sedikit demi sedikit kita tahu adab-adab yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maaf ya, adab ini dalam artian adab keseharian. Nanti insya Allah juga akan dibahas bagaimana tidurnya Nabi, bagaimana minyak wanginya. Ya Allah, nanti bab selanjutnya ini minyak wanginya Nabi setelah tata cara ngomong berbicaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cara tertawanya. Ayo, piye jale, guyune Nabi pripun? Di bab nomor 35
Insya Allah pemirsa yang ada di rumah juga semoga kita selalu diberikan sehat walafiat. Kemudian kita juga diberi kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap bahagia, tetap tenang, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan ngaji insya Allah hati kita menjadi tenang. Dengan tenang insya Allah segala macam penyakit, virus-virus tidak akan mempan. Kita akan menjadi orang yang kebal dari segala macam penyakit insya Allah. Semoga kita semuanya diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, keturunan yang solih dan solihah, dan pada akhirnya husnul khotimah. Nanti insya Allah kita terakhir kita selesaikan di bab bagaimana membaca doa untuk makan dan membaca doa untuk minum susu. Nanti ada sendiri cara berdoa, cara minum susu. Jadi minum air putih dengan minum susu dongane beda. Makan nasi dengan minum susu doanya beda. Selama ini kan bismillah atau Allahumma barik lana. Arpo minum ya Allahumma barik lana, mau makan nasi Allahumma. Ternyata beda. Minum susu ini ada doa khusus. Apa itu? Tetap simak kajian Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngono kan delok. Nggih, mangkatan mugi-mugi manfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih atas segala nyimak panjenengan semuanya, semoga semuanya diberikan kebaikan dan akhirul kalam billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.